Bapak Ibu sekalian yang terhormati, kajian kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, shallu kama ra'aitumuni usolli. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, insyaallah kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama kita mari bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan izin-Nya pada maghrib ini kembali kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, man dawama alal jamaati, barang siapa yang rutin melaksanakan sholat berjamaah, maka orang tersebut akan dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah yang rutin dilaksanakan pagi, lohor, kemudian asar, maghrib dan isya secara rutin, dawama, rutin terus dilaksanakan, maka orang yang demikian berarti dia merintis masuknya jalan surga. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tunduk dan patuh untuk melaksanakan perintah Allah secara dawama tadi, atau terus menerus ini tadi sampai akhir hayat kita di kandung badan. Kemudian Bapak sekalian, selain daripada itu pula berkah Rasulullah, maka kita panjatkan selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya, dan termasuk kita selaku umatnya ini yang cinta kepadanya telah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini pula saya akan melanjutkan pembicaraan kita di minggu yang lalu. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan lamanya, Bapak sekalian, selama 1 bulan itu pula kita dibiasakan untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuki setelah itu tadi yang namanya bulan Syawal, Syawala yusawwilu syawwalan, artinya peningkatan. Artinya kita tingkatkan amal ibadah yang kita lakukan yang selama bulan suci Ramadan kita laksanakan tersebut, minimal kita pertahankan itu.
Oleh karena itu, baru sekalian, pada kesempatan ini untuk kita agar supaya kita khusyuk melaksanakan ibadah sholat khususnya Bapak sekalian, kehusukan ini tadi sangat tergantung kepada kita sekalian. Tadi saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang termasuk di dalam doa iftitah ini tadi, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, pengorbananku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Maka dikala kita sedang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu tadi, komit kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholati, sesungguhnya sholatku ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ada mengatakan, anta budallaha ka'annahu tarahu. Ibadahlah kamu seolah-olah kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka apabila kamu tidak melihat Allah, pasti melihat kamu sekalian. Ibadah itu. Maka dengan dasar inilah kehusukan kita dalam melaksanakan ibadah sholat itu tadi akan lebih sempurna kita melaksanakannya. Apapun yang terjadi Bapak sekalian, karena kita sudah pasrah sama Allah, innas sholati, kemudian kita beribadah ini seolah kita dilihat sama Allah, tidak akan yang namanya main-main, tidak akan mungkin yang kita akan pikiran kita kemana-mana. Khusus pada waktu kita melaksanakan ibadah sholat, waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu kita langsung komunikasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu lillahi ta'ala, maka kita khusus kepada yang namanya ibadah yang kita lakukan ini tadi. Maka pada kesempatan yang lalu saya sampaikan, di dalam bulan Syawal ini tadi, di dalam peningkatan ini, yang pertama kali Bapak sekalian, tingkatkan masalah akidah kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan itu, tingkatkan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan itu, dimanapun kita berada, kita melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah, baik itu di masjid ini, kalau kita ada di kantor, kita di kantor, kalaupun kita ada di sekolah, kita melaksanakan sholat berjamaah sama yang namanya termasuk di dalamnya dawamah tadi, rutin kita laksanakan. Enggak mesti kita rutin di sini. Bukan kita umat Nabi Adam alaihissalam, Bapak sekalian, umat Nabi Adam alaihissalam itu tadi, manakala akan melaksanakan perintah Allah yang namanya ibadah itu tadi, di mana tempat kelahiran dia, di situ dia sujudnya. Jadi kalau kita ikut umat Nabi Adam, kalau kita lagi di kantor, sementara pekerjaan kantor sangat-sangat luar biasa, waktu zuhur datang, dia terpas datang ke tempat sini sholatnya. Repot kita. Datang ke sini kita. Kalau orang itu lahirnya di Banten sana, dia mesti sholat ke sini, tempat kelahiran dia. Atau kalau dia lahirnya di Banten, dia ada di Lampung, pulang dulu dia ke Banten sana. Nah inilah salah satu daripada keistimewaan Nabi besar Muhammad SAW, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu mujizat atau keistimewaan bahwa dimanapun bumi dipijak, disitulah kita akan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu pulang ke kampung, nggak perlu kita pulang ke daerah kita masing-masing atau masjid kita, dimanapun kita berada. Nah, makanya
dawama tadi, barang siapa yang rutin melaksanakan sholat berjamaah Bapak sekalian, dimanapun berada kita, waktu kita melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah itu termasuk di dalamnya kita sedang merintis masuk ke jalan ke surga Bapak sekalian. Ini yang pertama, Bapak sekalian, kita tingkatkan akidah kita, tauhid kita, bahwa antak budallaha ka'an tarahu, kita beribadah itu seolah-olah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah sholat seperti itulah tadi yang saya sampaikan. Kita mengeluarkan infak dan sedekah tidak karena orang lain, karena orang lain melihat kita, oh itu rajin, bukan, tapi lillahi ta'ala. Sama kita melaksanakan ibadah sholat di masjid ini, tidak ada pamrih saya melihat mamanya Pak Haji Kamal, kalau enggak Haji Kamal saya enggak enak. Bukan seperti itu, tapi lillahi ta'ala. Saya datang atau bapak-bapak datang dari rumah masing-masing, insya Allah lillahi ta'ala. Datang ke sini bukan karena siapa-siapa, karena perintah Allah, kemudian disunahkan oleh Rasulullah, perbuatan oleh Rasulullah kita laksanakan, bahwa yang namanya sholat berjamaah hukumnya sunnah bukan ada sekalian. Kalau kita sudah melaksanakan yang sunnah Rasul tadi, berarti kita merintis cintanya kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian yang saya hormati, patri dan mantapkan masalah akidah kita, masalah tauhid kita, bahwa semua amal ibadah perbuatan kita tadi adalah lillahi ta'ala. Yang kedua, di dalam kita beribadah, khususnya ibadah sholat Bapak sekalian, bersungguh-sungguhlah melatih diri kita untuk berakhlak yang baik, karena Rasulullah telah mengajarkan akhlakul karimah itu tadi kepada umatnya. Jadi dalam kita melaksanakan ibadah sholat khususnya, biasakan dan untuk melatih diri kita untuk yang namanya berakhlak yang baik, akhlakul karimah tadi, Bapak sekalian. Maka tidak ada orang yang dikala sedang sholat marah-marah, berantem dan lain sebagainya. Kalau sampai terjadi marah-marah kemudian berantem, berarti akhlaknya beda sama Rasulullah. Rasulullah mengajarkannya akhlakul karimah yang baik. Kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara, berdialog dengan bahasa-bahasa Arab yang santun kita melaksanakannya. Tidak pernah kita melaksanakan berdialog sama Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita langsung kuat-kuat marah-marah dan lain sebagainya. Bayangkan tadi Bapak sekalian, dalam doa kita ujungnya tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pasrah betul, dengan lemah lembut kita ngomong bahasa akhlakul karimah tadi. Jadi sekalian, sesungguhnya sholatku, pengorbananku, ibadahku, hidupku dan matiku ya Allah, untukmu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Kalau kita memang sudah seperti demikian, insya Allah keluar pun kita sudah dibiasakan di dalam kita melaksanakan dawama sholat berjamaah tadi dengan berakhlak yang baik langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada sesama kita Bapak sekalian dengan akhlak yang baik Bapak sekalian. Ini tadi sudah dibiasakan, di luar sholat kita tetap akan yang namanya sholat tadi, yang namanya akhlakul karimah kita realisasikan dalam pergaulan kita sehari-hari.
yang kemarin Bapak sekalian, setelah kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan lamanya, maka kata Rasulullah, "Jubali ummati," berbahagia umatku yang di dalam bulan suci Ramadan dia telah menghasilkan, mendapatkan yang namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang demikian, yang beramal dan beribadah, yang dia yang namanya melaksanakan puasa dengan dasar imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia melaksanakan ibadah puasanya, Bapak sekalian, ini tadi dengan dasar iman. Karena iman inilah yang menggerakkan seseorang untuk melaksanakan kebaikan, untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan apa saja yang diperintah Allah dan Rasul-Nya itu tadi. Kembali lagi Bapak sekalian, hal ini dimuati imanan wahtisaban dengan keikhlasan semata-mata karena Allah, bukan karena tendensi lain. Maka kata Nabi, orang yang demikian ini akan menghasilkan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia melaksanakan ibadah puasa 1 bulan lamanya. Dasarnya imanan wahtisaban tadi, iman dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita semua Bapak sekalian, selepas dari bulan suci Ramadan ini, sesuai dengan yang kita laksanakan sholat Id, Bapak sekalian, manakala kita bertakbir Allahu Akbar sholat Id, sekalian, dikala itu Allah perintahkan kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, datanglah ke masjid Baitur Rahim, datanglah ke masjid Baitur Rahman." Terus disebut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sedang bertakbir melaksanakan ibadah sholat menutup hari yang aku berikan pahala ganjaran yang namanya ampunan Allah tadi. Dikala dia Allahu Akbar, angkat dosa-dosa mereka dari pundak-pundak mereka. Artinya sejak kita melaksanakan hari raya Idul Id atau sholat Id itu tadi, diangkat dosa-dosa kita oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini tadi Bapak sekalian, setelah itu Bapak sekalian, malaikat tanya lagi menghadap Allah, Allah, telah aku laksanakan perintahmu. Hamba-hambamu yang sudah bertakbir melaksanakan sholat, telah aku angkat dosa-dosanya dari pundak-pundak mereka. Sekarang mereka selesai, assalamualaikum. Apakah perlu aku kembalikan lagi dosa-dosa mereka di pundak-pundak mereka? Allah mengatakan, demi keagunganku, kebesaranku, jangan kau kembalikan lagi dosa-dosa mereka. Biarkan mereka kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan putih bersih, Bapak sekalian. Tapi ada salah satu anak-anak setan mengadu kepada bapak-bapaknya, pada belis-belisnya itu tadi, bapak-bapaknya. Kalau bahasa kita, Pak, enak aja tuh. Umat Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang sudah putih bersih daripada nista dan dosa, sementara mereka dulu pernah bermaksiat, pernah ini dan segala macam. Selesai melaksanakan yang namanya ibadah puasa, semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata belis, kata bapaknya, biarkan mereka, tapi tunggu kelengahan mereka, tunggu kelengahan mereka. Aku telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan ganggu hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW yang sudah putih bersih itu tadi, akan aku coret-coret lagi karena bermaksiat kembali. Digoda terus kita Bapak sekalian oleh setan. Makanya tidak sedikit masjid-masjid kadang-kadang sepi setelah Ramadan ini, setelah Lebaran pada sepi, malas kadang-kadang. Malas mau sholat
berjamaah rutinitas nih tadi, Bapak sekalian, kata setan, alah sudah, nanti kamu sudah bersih dari dosa, gak usah melaksanakan lagi sholat berjamaah, kata setan di kuping kita, Bapak sekalian. Kanan kiri. Kalau yang sudah biasa Bapak sekalian melaksanakannya rutin tadi, dawama tadi, dia akan tetap Bismillahirrahmanirrahim, dia akan tetap menuju tempat pelaksanaan ibadah sholat berjamaah. Artinya kita tidak khawatir. Nah disinilah Bapak sekalian doktrin kita yang 1 bulan namanya itu kita lawan bisikan setan yang untuk malas-malas itu tadi. Sama kita berinfak dan bersedekah juga kadang-kadang begitu. Kata belis atau anak-anak setan tadi, mengganggunya lah udah banyak ya, udah terkumpul banyak duitnya, nggak usah lagi. Seperti itu Bapak sekalian, dibisik lagi, makanya kita malas. Padahal kita sedekah, infak sedekah itu lillahi ta'ala, nggak mesti besar. Tapi kalau rutin Bapak sekalian, inilah nilai yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dawama tadi akan lebih besar daripada orang yang melaksanakan infak dan sedekah sekali tapi besar dibandingkan dengan orang yang kecil melaksanakan infak tapi rutin. Bapak sekalian, didasari pula dengan lillahi ta'ala. Nah, ini Bapak sekalian beda. Tapi kalau kita memang ada duit, kenapa mesti kecil? Kita berinfak dan bersedekah, kan seperti itu. Tapi kalau kita memang pas-pasan adanya kecil aja, ya kecil tapi rutin. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Nah, ada tempat yang kecil, ada tempat yang besar, kita melaksanakan infak dan sedekah segala macam. Nah, ini tadi. Nah, kemudian kita di dalam bulan Syawal ini tadi kita tingkatkan tuh yang itu tadi. Tapi memang setan merongrong. Setan itu merengrong sama umat Nabi Muhammad yang sudah bersih daripada nista dan dosa tadi, dosa sudah diangkat, dibuat malas kita, dibuat kita sering marah-marah pula dan lain sebagainya. Nah, inilah Bapak sekalian. Oleh karena itu, mudah-mudahan selama bulan suci Ramadan kita dibiasakan yang namanya akhlakul karimah dalam kita melaksanakan ibadah, itu akan membekas di hati kita. Setiap kita akan marah, dia cepat untuk beristighfar, astagfirullahaladzim, kenapa saya mesti seperti ini, sedangkan saya sholat nggak pernah yang namanya marah-marah seperti ini. Lari ke situ Bapak sekalian, insya Allah damai dunia ini. Rumah tangga kita juga akan rukun dan damai, insya Allah. Seperti demikian kalau akhlakul karimah itu diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, bernegara, insya Allah Bapak sekalian. Nah ini. Yang kedua itu bersungguh-sungguhlah melatih diri untuk berakhlak yang baik, kata berakhlakul karimah. Kemudian yang ketiga Bapak sekalian, jangan lupa yang namanya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita ikhtiar, kita usaha, jangan lupa kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita melaksanakan rutinitas kita, dawama tadi, kita melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah tadi, kita banyak doa. Artinya sholat-sholat kita yang kita lakukan itu tadi, Bapak sekalian, isinya doa semua. Selesai kita melaksanakan sholat, kita berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah diampuni sama Allah, tetap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seperti itu. Dan tidak ada orang yang astagfirullahaladzim mengucapkan demikian ini sambil marah-marah sama Allah. Keras-keras dia marah-marah sama Allah. Kenapa saya jadi ampuni segala macam dan lain segalanya. Nah, oleh karena itu akhlakul karimah tadi Bapak sekalian membekas dulunya di hati kita. Setiap kali gerakan kita tadi diiringi dengan akhlak yang baik. Dan kemudian yang ketiga ini tadi Bapak sekalian,
akhlak yang baik ini tadi diiringi dengan doa tadi Bapak sekalian. Karena setiap doa itu tadi tidak ada orang yang doa sambil marah-marah. Karena Rasulullah mengajarkan kepada umatnya tadi, manakala kita berdoa dengan lemah lembutlah. Kalau kita sendiri, nggak usah kedengeran sama orang, langsung sendiri sampai meneteskan air mata kita berdoa dengan lemah lembut. Tapi kalau kita menjadi imam Bapak sekalian, kalau kita memimpin doa sama orang banyak, kalau kita lemah lembut nggak kedengeran, jamaah gimana mau mengaminkannya? Apa yang didoakan? Mau tidak mau, mesti kedengeran sama yang jamaah. Yang ramai tadi, kita berdoa, kedengeran saudara yang di jamaah di belakang. Dia pasti amin. Ya Allah, perkenankan ya Allah. Ini dalam melaksanakan kita ibadah kepada Allah kalau tingkat yang namanya bahasa Inggris, tingkat advance ini Bapak sekalian. Nah, ini udah yang tertinggi. Kita ibadah didasari dengan keyakinan tadi mantap, kemudian diiringi dengan akhlakul karimah Bapak sekalian, kemudian kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi udah tinggi Bapak sekalian. Oleh karena itu Bapak sekalian, kemudian yang keempat, dalam kita meningkatkan aktivitas atau ibadah kita kepada Allah di bulan Syawal ini tadi, Bapak sekalian, yang namanya hadiri, yang namanya majlis-majlis taklim Bapak sekalian, yang berisikan nasihat kepada kita sekalian. Jadi kalaupun ada majlis taklim, ada pengajian segala macam ini tadi, partisipasi, kita dengar, kita mendengar, mau hadir Bapak sekalian. Nah, jadi seperti itu Bapak sekalian, kita hadir. Nah ini Bapak sekalian, kita hadir mendengarkan nasihat. Biasanya setiap kali ada kita mendengarkan majlis taklim atau pengajian, ada satu hal saja yang kita ingat kemudian kita amalkan. Ini ibadah yang sangat-sangat luar biasa, dan yang hal ini tadi pahala ganjarannya dia akan berpahala, kemudian yang menyampaikan ini tadi akan turut mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk hadir dan hadir mendengarkan, dan kita pun sering dengar yang namanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi mukmin dan mukminat. Artinya kalau kita tahu enggak hadir Bapak sekalian, ada pengajian Bapak sekalian, tinggal berpikir yang namanya wajib tidak dilaksanakan, dosa kita. Nah ini tadi, karena yang namanya pengajian memberikan nasihat itu tadi Bapak sekalian sudah dipastikan akan memberikan arahan yang baik kepada kita sekalian, dan disinilah yang namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hudal linnas, petunjuk bagi orang manusia ini tadi akan sampai kepadanya. Selain daripada itu Bapak sekalian, sering kita menghadiri, kemudian menjadikan kawan, jadikan kawan kita yang baik. Artinya kita diperintahkan oleh Rasulullah, manakala kita berkawan dimanapun, pilih yang akhlaknya baik. Kalaupun akhlaknya baik akan membekas di hati kita, dan kita akan ikut menjadi berakhlak yang baik. Kalaupun dia perbuatannya baik, kalau kawan kita akan ikut melaksanakan yang baik tadi.
sebagai contoh Bapak sekalian, kita berdua pergi ke salah satu tempat, kemudian di sana ada waktu masuk zuhur, kawan kita ini mengingatkan kepada kita, ayo kita melaksanakan sholat dulu. Mau tidak mau kita terpanggil hati kita tadi, ya Allah, ya juga sudah masuk waktu, ayo kita berangkat melaksanakan sholat terlebih dahulu. Tetapi kalau punya kawan yang kurang baik, kalau sekalian ada waktu lohor datang, dia sok nggak tahu saja, dan kita yang sebagai kawannya ini tadi, kitanya juga diem aja, karena setan selalu bingung ngomong, lah udahlah nanti aja, sholatnya di rumah aja. Padahal waktu ini bakalnya lama di jalan ini tadi, kalian nggak tahu, kita nggak melaksanakan sholat waktu masuk, kita nunggu waktu pulang dibisik sama setan, kita pulangnya sudah 3:30 sampai rumah, waktu lohor sudah habis. Bapak sekalian, disinilah tergantung, saya bilang tadi kata Rasulullah, cari kawan yang baik, akhlaknya bagus, kelakuannya bagus, dan insya Allah kita pun akan ikut laksanakan yang baik itu tadi, berkah kawan Bapak sekalian. Kemudian Bapak sekalian yang saya hormati, selain daripada itu pula banyak kita mendengar, membaca Bapak sekalian yang baik-baik, ilmu-ilmu yang bermanfaat kita baca Bapak sekalian, terbanyak itu tadi. Maka insya Allah semua akan bermanfaat buat kita sekalian, menambah perbendaharaan ilmu kepada kita sekalian, khususnya ilmu agama Bapak sekalian. Tapi sesungguhnya Bapak sekalian, kalau kita cuma ngebaca saja Bapak sekalian tanpa ada yang ditanya, Bapak sekalian, kita pokoknya sendiri saja baca kepada yang kita baca tadi, nggak tahunya tulisan dari bacaan itu ada selip Bapak sekalian. Orang baca Al-Quran aja tempoh hari pernah satu ayat yang diselipkan kesalahannya tadi. Kalau kita nggak tahu kawan yang baik, kalau kita nggak tanya apa betul yang seperti ini, ternyata memang itu kesalahan daripada yang yang nulis. Mungkin disengaja atau mungkin nggak disengaja Bapak sekalian. Nah, kita cuma baca saja. Maka berlaku yang namanya fas'alu ahla dzikri wa antum la ta'lamun, bertanyalah kamu manakala kamu tidak mengetahui, kepada ahlinya tanya. Nah, oleh karena itu sekalian, insya Allah tidak nyasar kita. Nah, selain daripada itu Bapak sekalian, kita sangat-sangat dilarang yang namanya cuma bertaklid saja. Bertaklid ini, kalau orang bertaklid Bapak sekalian, dia tidak punya guru. Padahal ilmu yang didapat itu tadi dia sudah mendengar dari siapa pelaksananya. Dia ikut sama yang melaksanakannya tadi. Tetapi dia tidak akan yang namanya menganggap itu gurunya. Makanya di dalam hadaroh Bapak sekalian atau doa tadi ila hadrat Nabi Muhammad SAW sampai ya abadina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jaddatina wa li auladina wa li akhina wa li ukhtina wa li syaihina wa li ustadina. Jadi untuk guru-guru kami ya Allah. Tapi kalau orang yang namanya cuma mengikut saja, dia tidak akan mungkin yang namanya mengakui bahwa dia tahu dari si A yang biasa seperti itu, dia ikut sama itu. Tapi karena dia cuma bertaklid saja, dia tidak akan menganggap bahwa itu adalah gurunya. Jadi tidak ada yang namanya doa untuk gurunya, karena dia merasa bisa sendiri. Nah, makanya gampang Bapak sekalian, orang yang seperti begitu, kalaupun dia ibadah Bapak sekalian, masalah sholat Bapak sekalian, itu mah nggak apa-apa. Padahal itu pelaksanaan itu dilaksanakan oleh Rasulullah.
karena dia nggak tahu, Bapak sekalian, oh itu mah nggak apa-apa, itu mah sunnah, nah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Syawal ini tadi, minimal kita pertahankan yang baik itu tadi, bahkan lebih kita tingkatkan lagi, dan insya Allah masalah-masalah daripada meeting ini tadi selalu akan disampaikan. Menurut imam ini, saya pendapatnya begini, kemudian imam ini dan lain sebagainya. Berbeda dengan ada tambahan yang namanya yang akhir-akhir ini yang buat kita kadang-kadang repot. Sebentar-sebentar haram hukumnya, sebentar-sebentar bid'ah, nah kita repot dibuatnya. Sementara yang kita sampaikan ini, kalau yang namanya ulama zaman dulu, yang kita yakini adalah para imam 4 ini tadi. Kalau kita 4 ini kita sampaikan bahwa menurut Imam Hambali demikian, menurut Imam Syafi'i demikian, dan sebagainya, yang mana kita akan tiru Bapak sekalian, kesemuanya bisa dilaksanakan. Artinya Bapak sekalian, kalaupun demikian kita laksanakan, tidak akan ribut. Makanya saya sedih Bapak sekalian, jangan sampai terjadi di waktu tahun 70-an Bapak sekalian, masalah yang namanya hilafiyah nggak perlu diangkat-angkat Bapak sekalian. Seperti di sini Bapak sekalian, biasa tahlil kita menyampaikan. Sekarang ini yang berlaku ini tadi media sosial Bapak sekalian, ya, tahlil itu hukumnya haram dan lain sebagainya. Ada ibu kata yang biasa tahlil Bapak sekalian, nah ini tadi Bapak sekalian tahu apa lu, ayo gitu. Kalau dijawab laju ribut rusuh. Kalau zaman dulu Bapak sekalian, gara-gara sholat 11 sama 23 saja itu jadi ribut. Nah, karena masalah dulu barangkali kurang masalah ilmunya, tidak mengetahui daripada mazhab-mazhab ini tadi. Tapi kalau kita insya Allah orang yang baik, insya Allah akan selalu tahu yang namanya pendapat para imam tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini mengingatkan kepada kita sekalian untuk tetap istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berdoa, ilmu yang sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim ala Allah tabaraka wa taala wa sahabati rasulillah. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan shadiqan wa ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.